Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ernia, masih di mata kuliah perancangan pabrik kimia. Kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan sebelumnya, yaitu tentang organisasi pabrik. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang jaminan sosial. Apa itu jaminan sosial? Jaminan sosial merupakan suatu jaminan yang diterima oleh pihak karyawan apabila terjadi sesuatu hal yang bukan kesalahannya yang menyebabkan dia tidak dapat melakukan pekerjaannya. Jaminan sosial ini diberikan oleh perusahaan kepada karyawan dalam bentuk tunjangan, fasilitas, pengobatan, insentif, atau bonus. Nah, yang pertama, tunjangan. Tunjangan itu diberikan oleh perusahaan di luar gaji pokok berdasarkan prestasi yang telah dilakukan oleh karyawan tersebut dan lama pengabdiannya kepada perusahaan tersebut. Ada pula tunjangan lembur yang diberikan kepada tenaga kerja yang bekerja di luar jam kerja yang telah ditetapkan. Biasanya ini khusus untuk tenaga kerja shift ya. Kemudian ada pula fasilitas. Fasilitas ini diberikan perusahaan, bisa berupa seragam kerja untuk karyawan yang diberikan secara cuma-cuma, kemudian perlengkapan keselamatan kerja. Nah, itu juga diberikan secara cuma-cuma gitu ya. Bisa berupa helm, sarung tangan, sepatu boot, dan lain-lain. Kemudian biasanya perusahaan juga seringkali memberikan fasilitas antar jemput bagi karyawannya. Ada pula perusahaan yang memberikan fasilitas tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas lain yang diberikan oleh suatu perusahaan itu berbeda-beda tergantung bagaimana perusahaan tersebut memberikan fasilitas kepada karyawannya. Kemudian berikutnya tentang pengobatan. Pengobatan dan perawatan pertama biasanya itu bisa dilakukan di poliklinik perusahaan dan diberikan secara cuma-cuma. Biasanya di poliklinik perusahaan ada tenaga medis yang sudah siap sedia gitu ya. Jadi pada jam kerja biasanya ya, pada jam-jam kerja itu poliklinik dibuka, digunakan untuk pengobatan dan perawatan pertama bagi karyawan yang membutuhkan. Kemudian untuk pengobatan dan perawatan yang dilakukan di rumah sakit, biasanya perusahaan menunjuk rumah sakit tertentu. Nah, itu juga bisa diberikan secara cuma-cuma, tetapi harus pada rumah sakit yang ditunjuk ya. Nah, apabila karyawan mengalami kecelakaan atau terganggu kesehatannya dalam melaksanakan tugas, maka pengobatan harus diberikan oleh perusahaan, termasuk dengan penggantian ongkos pengobatan secara penuh. Oke, kemudian selanjutnya adalah insentif atau bonus. Insentif atau bonus ini diberikan tujuannya untuk meningkatkan produktivitas dan merangsang gairah kerja karyawan. Ya, besarnya berdasarkan golongan dan jabatan. Pemberian insentif untuk golongan pelaksana operasi, golongan kepala seksi ke bawah diberikan setiap bulan, sedangkan untuk golongan di atasnya diberikan pada akhir tahun produksi dengan melihat besarnya keuntungan dan target yang dicapai, seperti itu. Oke, berikutnya adalah tentang cuti. Cuti itu sebetulnya ada peraturan dari pemerintah ya terkait dengan cuti. Nah, cuti biasanya diberikan ada cuti tahunan yang diberikan 12 hari dalam 1 tahun, yang penggunaannya diatur dengan peraturan tertentu ya di perusahaan. Kemudian sebelum mengajukan cuti tahunan, biasanya karyawan harus mengajukan 1 minggu sebelumnya untuk dipertimbangkan izinnya gitu ya. Biasanya disampaikan ke bagian personalia atau HRD. Kemudian cuti sakit bagi tenaga kerja yang memerlukan istirahat total berdasarkan surat keterangan dokter. Ada pula cuti hamil bagi wanita atau karyawan perempuan yang hamil selama 3 bulan bagi tenaga kerja wanita ya. Bisa di depan atau setelah melahirkan ya, sebelum melahirkan atau setelah melahirkan. Cuti untuk keperluan dinas
atau perintah atasan berdasarkan kondisi tertentu. Nah, itu macam-macam cuti ya. Kemudian selanjutnya adalah jadwal dan jam kerja. Secara normal, waktu operasi suatu pabrik atau perusahaan itu dalam 1 tahun 330 hari. Satu harinya 24 jam, biasanya dibagi menjadi 3 shift. Nah, ada beberapa klasifikasi karyawan, umumnya dibagi jadi 2, yaitu pegawai non-shift dan pegawai shift. Nah, pegawai non-shift itu biasanya yang bekerja di kantor atau operasional atau di bagian administrasi seperti itu ya. Itu yang termasuk pegawai non-shift. Hari kerjanya 5-6 hari dalam 1 minggu, di mana biasanya hari liburnya adalah hari Minggu dan hari besar nasional. Jika 5 hari dalam 1 minggu, berarti hari liburnya ada hari Minggu dan hari Sabtu ya. Tetapi jika menggunakan 6 hari dalam 1 minggu, hari liburnya hari Minggu saja dan hari besar nasional. Kemudian biasanya aturannya itu dalam 1 minggu jam kerja karyawan itu 40 jam ya. Jadi bisa menggunakan sistem 5 hari kerja. Biasanya kalau 5 hari kerja, 1 harinya 8 jam. Tetapi kalau menggunakan 6 hari kerja, 1 harinya 7 jam. Seperti itu ya. Sabtu biasanya setengah hari gitu. Itu untuk yang non-shift ya. Untuk ketentuan jam kerjanya, Senin sampai Kamis jam 8 sampai 16, istirahatnya 12 sampai 13. Hari Jumat jam 8 sampai 16, istirahatnya 11 sampai 13, karena Jumat ada sholat Jumat, biasanya istirahatnya 2 jam. Hari Sabtu 8 sampai 16, istirahatnya 12 sampai 13. Nah, berbeda dengan pegawai non-shift, pegawai shift itu biasanya dibagi menjadi 3 shift ya. Shift 1 jam 7 sampai jam 15, shift 2 jam 15 sampai 23, shift 3 jam 23 sampai jam 7. Ini menurut Undang-Undang RI nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Oke, ini ada contoh ya, pembagian jadwal dan jam kerja shift ya. Kalau yang sebelah kiri ini adalah contoh apabila menggunakan 4 grup dalam 3 shift ya. Jadi ini yang sebelah kiri ini tanggalnya ya. Jadi ini dalam 1 bulan, tanggal 1 sampai 31, ini diambil 31 hari. Kemudian ada 4 grup ya, grup A, grup B, grup C, dan grup D. Kemudian apabila pembagiannya, cara membaca seperti ini. Jadi misalkan di grup A, misalkan kita awali dari tanggal 4 gitu ya, yang mudah. Tanggal 4 sampai tanggal 8, berarti selama 5 hari, grup A shift 2. Oke, kemudian setelah 5 hari shift 2, maka grup A berhak untuk mendapatkan libur 1 hari. Kemudian dilanjutkan 5 hari kerja lagi, masuk di shift 1. Nah, setelah shift 1 libur 2 hari, kemudian masuk lagi shift 3 selama 5 hari, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi total selama 1 bulan ini jam kerjanya, liburnya ada 8 hari. Seperti itu ya. Oke, kemudian ini kalau untuk yang 4 grup dalam 3 shift. Kalau yang 3 grup dalam 3 shift lebih mudah lagi. Jadi ada 3 grup di sini. Ada grup A, grup B, dan grup C. Nah, misalkan yang tanggal 1 ini memang hari libur gitu ya. Libur. Kemudian yang tanggal 2 sampai tanggal 7 berarti ada 6 hari. 6 hari kerja. Grup A shift 1, grup B shift 2, grup C shift 3. Kemudian libur
tanggal 9-nya ganti shift ya, yang grup A pindah ke shift 3, grup B shift 1, grup C shift 2, demikian seterusnya. Ya, seperti itu. Ini contoh jadwal dan jam kerja. Kemudian bagaimana untuk menghitung jumlah tenaga kerja? Jadi untuk mencari jumlah karyawan setiap shift itu data-data yang diperlukan. Kita harus tahu kapasitas produksi tiap hari, kemudian jumlah langkah proses produksinya itu bagaimana, berapa gitu ya. Kemudian kita bisa menghitungnya berdasarkan tabel ini ya. Kalau di sini di tabel di gambar ini ya, di gambar ini diambil dari Vilbrand, judulnya proses ekonomi desain, vessel design. Nah, di sini sumbu X-nya adalah kapasitas pabrik. Jadi kita harus tahu kapasitas pabriknya itu berapa ton produk per hari. Kemudian sumbu Y-nya ini adalah buruh langsung ya, jumlah karyawan langsung dalam satuan orang jam per hari per langkah proses. Jadi kita harus tahu langkah prosesnya berapa. Nah, itu yang penting di sini. Kemudian yang garis ini, kalau yang atas sendiri ini adalah untuk proses batch ya. Jika prosesnya batch kita menggunakan garis yang atas ini. Kalau continue yang tengah, kalau dia prosesnya menggunakan peralatan besar otomatis atau tipenya fluid, maka pakai garis yang bawah. Bagaimana caranya? Kita lihat di contoh soal. Jadi apabila di sini cara menghitung jumlah karyawan apabila dalam suatu pabrik kapasitasnya 14.941 ton per tahun, ada 16 langkah proses. Pabrik bekerja selama 330 hari per tahun dan 24 jam per hari. Berapakah perkiraan jumlah karyawan langsung yang diperlukan oleh pabrik tersebut? Nah, jadi kita ubah dulu kapasitas pabrik yang diketahui dalam ton per tahun ini, kita ubah jadi ton per hari. Setelah dari perhitungan didapatkan nilai 45,2758 ton per hari, maka kita nilai kapasitas tersebut termasuk kapasitas sedang, sehingga dari gambar di atas didapatkan harga M. Jadi ini ada 45,2758 ton per hari. Nah, ini masuk di continue ya. Kemudian kapasitas pabriknya 45 berarti di sekitar sini ya, ini 10, 20, 30, 40 di sekitaran sini. Nah, ini di sini. Nah, ini dibawa ke sini gitu ya. Maka didapatkan nilai M, jumlah buruh pada masing-masing proses. Seperti itu. Oh, jadi harusnya ini dibagi dulu ya, harusnya langkah prosesnya, karena ini per langkah proses berarti harusnya dibagi dulu dengan jumlah langkah prosesnya. Dari kapasitas tadi ya, dari kapasitas tadi kemudian kita hitung dibagi dengan langkah proses. Kemudian setelah itu sorry. Jadi langkah prosesnya itu nanti untuk perhitungan karyawannya ya. Kalau dari tabelnya tadi tanpa langkah proses. Jadi harus didapatkan harga M. M-nya didapat nilai 40. Kemudian kita menghitung jumlah karyawan prosesnya dari 40 orang jam per hari tadi per tahapan proses, kita kalikan dengan jumlah tahapan prosesnya, maka ketemu 640 orang jam per hari. Karena setiap hari ada 3 shift, maka karyawan shift bekerja selama 8 jam per hari, maka jumlah karyawan proses didapatkan nilai 27 hari ya. Dari 640 orang jam hari dikalikan dibagi 3 ya, dibagi 3 shift dikali 1/8
supaya karena dalam satu shift 8 jam gitu ya, supaya menghilangkan shiftnya tadi, menghilangkan jamnya, maka ketemu 27 hari. Kemudian karyawan langsung terdiri dari 4 regu, ini harinya sudah dapat 27 hari, maka ini harusnya satuannya 27 orang ya. 27 orang dikalikan 27 orang per regu, ini harusnya 27 orang ya. 27 orang per regu dikalikan 4 regu berarti ketemunya 108 orang. Jadi banyaknya karyawan langsung yang diperlukan ada 108 orang. Oke, itu bagaimana untuk menghitung jumlah karyawan. Kemudian selanjutnya adalah tentang status karyawan dan sistem upah. Jadi pada perusahaan atau di pabrik itu ada yang disebut karyawan tetap, ada karyawan tidak tetap, ada yang disebut karyawan harian. Karyawan tetap tentulah yang biasanya itu yang mendapatkan fasilitas yang lebih ya, karena memang sudah dimasukkan kategori karyawan tetap. Kemudian karyawan tidak tetap dan karyawan harian itu biasanya apalagi kalau untuk pabrik-pabrik yang atau perusahaan-perusahaan yang dia operasionalnya itu ada peak season, ada low season gitu ya. Jadi kalau pada saat harus mengejar target yang tinggi gitu ya. Nah, biasanya perusahaan akan mencari karyawan harian atau karyawan tidak tetap gitu ya. Jadi saat membutuhkan karyawan harian ini direkrut ya, dipekerjakan biasanya pada peak season gitu ya. Tetapi kalau sedang low season, jadi pada saat produksi sedang tidak banyak gitu ya atau sedikit gitu, karyawan harian ini tidak dipekerjakan seperti itu. Kemudian ada sistem penggajian. Sistem upah karyawan berbeda-beda bergantung pada status karyawan dan tingkat pendidikan serta besarnya kedudukan dan tanggung jawab serta keahliannya. Ada gaji bulanan, ada gaji harian, dan ada gaji borongan. Nah, kalau karyawan tetap biasanya menggunakan gaji bulanan ya, yang jelas ya. Kemudian kalau karyawan harian itu gaji harian, ada pula yang disebut gaji borongan ya pada suatu proyek tertentu gitu ya, biasanya seperti itu. Oke, thank you. Demikian pembahasan untuk organisasi pabrik. Semoga bermanfaat ya. Selamat melanjutkan mengerjakan perancangan pabrik kimianya. Oke, demikian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.